Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, berjumpa lagi dengan saya Siti Nurhasana. Video kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan pembelian dan penggantian mesin pada sesi 11 di mata kuliah Manajemen Operasional 2. Oke, di sini ada capaian pembelajaran di mana yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan pentingnya kebijakan pembelian dan penggantian mesin. Nah, di sini ada penggantian mesin alat yang dapat diartikan sebagai yang pertama, itu adalah keputusan untuk menentukan suatu mesin atau alat yang saat ini digunakan diganti dengan mesin baru yang sejenisnya. Kemudian yang kedua, pemilihan alternatif antara mempertahankan penggunaan mesin yang sudah saat ini digunakan dengan penggunaan mesin tipe yang sama, akan tetapi dengan model yang lebih baru atau update. Kemudian dengan mesin lain tetapi mempunyai fungsi yang sama dengan mesin sebelumnya, atau juga dengan sistem pemilikan yang lain, dan mungkin dapat juga mempertimbangkan dengan tenaga manusia. Jadi, dalam hal ini, mesin atau alat yang lama dan sedang digunakan mungkin masih dapat dipakai, yang dalam artinya itu belum habis umur ekonomisnya. Nah, di sini ada alasan penggantian mesin, di mana alasan yang pertama, adanya keuntungan secara potensial dari penggunaan mesin baru. Kemudian yang kedua, mesin yang digunakan telah rusak. Yang ketiga, mungkin mesin yang digunakan sudah kuno atau sudah jadul. Kemudian yang terakhir, mesin yang digunakan tidak cocok atau tidak mampu menghasilkan produk terbaru yang berbeda dari produk yang sebelumnya. Ini merupakan alasan penggantian mesin. Kemudian di sini ada kesulitan penggantian mesin. Nah, kesulitan dalam penggantian mesin di sini yang pertama, adanya sifat tidak mau mengganti mesin yang dimilikinya sebelum rusak. Kemudian, yang kedua, terdapat keadaan di mana mesin secara teknis belum usang, yang akan tetapi secara ekonomis telah usang atau ketinggalan zaman. Kemudian, yang ketiga, adanya kesulitan dana untuk penggantian mesin baru. Dan yang terakhir, dibutuhkannya tenaga kerja baru yang lebih mahir dalam penggunaan mesin baru. Nah, ini merupakan kesulitan dalam penggantian mesin atau alat. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah metode pemilihan dan penggantian mesin dengan biaya-biaya yang dikeluarkan jika dalam pembelian mesin baru. Yang pertama itu ada recurring cost, di mana recurring cost ini biayanya yang terus-menerus timbul dari tahun ke tahun selama mesin tersebut digunakan. Misalkan seperti biaya upah langsung maupun tidak langsung, biaya listrik, kemudian ada biaya yang dikeluarkan biaya pemeliharaan, pajak, dan asuransi. Nah, kemudian ada non-recurring cost, di mana biaya yang dikeluarkan hanya satu kali saja selama mesin tersebut dimiliki, seperti ada biaya pembelian dan juga ada biaya pengangkutan, serta ada biaya instalasi atau pemasangan. Jadi, dari kedua biaya ini, itu kita harus memperhatikan adanya penyusutan atau depresiasi pada mesin atau peralatan.
Nah, di mana penyusutan itu merupakan penurunan nilai mesin atau peralatan. Nah, jadi metode yang dipilih didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang tepat, apakah penggantian mesin itu dapat memberikan keuntungan secara potensial atau tidak, dengan menggunakan metode yang pertama adalah ada annual cost saving approach, yang kedua total life average approach, yang ketiga present worth method, yang keempat ada the new MAPI formula. Di mana annual cost saving approach itu, metode ini menekankan adanya penghematan yang diperoleh dari mesin-mesin yang dipilih. Nah, jadi dalam hal ini perlu diperbandingkan antara recurring cost dan non-recurring cost dari biaya dua tersebut, serta depresiasi dari mesin-mesin yang dipilih. Kemudian yang kedua, ada total life average approach, di mana pendekatan ini semua biaya per tahun dibandingkan termasuk semua biaya untuk memiliki mesin tersebut dan taksiran semua biaya operasi dari mesin itu selama hidup. Kemudian yang ketiga di sini ada present worth method, di mana pada metode ini semua biaya, baik biaya investasi maupun biaya operasi, masing-masing mesin diperkirakan dengan harga nilai sekarang. Yang keempat, itu ada MAPI formula, di mana metode ini mempertimbangkan modal yang ditanam dengan ketidaksempurnaan operasi. Jadi, apabila modal yang ditanam itu tinggi, maka ketidaksempurnaannya itu lebih rendah. Begitu juga sebaliknya, apabila modalnya itu ditanam lebih rendah, maka ketidaksempurnaannya itu lebih tinggi. Nah, itulah untuk menggunakan formula MAPI ini. Jadi, kalau perusahaan itu untuk menggunakan MAPI formula ini lebih jarang digunakan, karena formula ini sangat sulit diterapkan. Oke, sekian bahasan saya pada sesi 11 ini mengenai kebijakan pembelian dan penggantian mesin. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Dadah, Assalamualaikum.